so complicated when it hurts. Oke, halo semua dan tiba lagi kita di round ke-13 untuk MotoGP karir season ini. Dan sekarang kualifikasi kedua di sirkuit Red Bull Ring berlangsung dengan cuaca hujan. Kemudian di tikungan terakhir kita masuki, perlahan masuk di last corner dan menuju finish line. Berapakah lap time yang akan kita dapatkan di sesi kualifikasi kali ini? Dan Asep start dari urutan keempat, di mana Acosta, Maverick, Binder start dari barisan depan. Sementara itu Luca Marini semakin menjanjikan. YZR-M1 semakin menjanjikan di tangan dari Luca Marini. Apakah di next season kita bakal seperti Luca Marini? Ya semoga saja. Tapi yang jelas saat ini satu hal yang perlu kalian ketahui, Pecco Bagnaia tidak tembus di sesi kualifikasi kedua. Jadi Pecco sekarang udah mulai perlahan mundur dari persaingan gelar juara dunia musim ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju ke sesi sprint race event. Oke guys, sekarang tiba kita di starting grid untuk sprint kali ini. Dan cuaca masih berlangsung dengan cuaca hujan, tapi it's okay, nggak masalah. Semoga aja dengan kompon double soft intermediate bisa ngebawa Asep meraih kemenangan. Acosta start dari pole position. Untuk pertama kali Acosta akan mulai kembali bersaing di barisan depan sepertinya. Oke semua, dan inilah dia sprint race round ke-13 Red Bull Ring GP, it's on the way. Hati-hati di turn 1. Sebisa mungkin hindari sentuhan dengan riders lainnya. Oke, Fermin Alligator di belakang kita. Sekarang isi corner, kembali kita menuju tikungan chicane. Tikungan kedua, entry corner. Brad Binder masih mencoba mendefense serangan dari Asep Surasep. Kemudian keluar tikungan 3. Menuju tanjakan tikungan keempat, blind spot corner. Perlahan masuk dan kini Acosta langsung menjadi race leader. Maverick kedua, Binder ketiga. Sementara itu di belakang kita Luca Marini entah hilang kemana karena Fermin Alligator menempati posisi kelima. Dan lagi-lagi defense masih diberikan oleh Brad Binder. Dia mengambil inside line di pengereman tikungan ke-5 tadi, sehingga Asep Surasep tidak bisa sembarang masuk dari sebelah kanannya Brad Binder tadi, tepatnya di tikungan ke-5. Sekarang saatnya masih belum bisa. Binder masih mampu late break sehingga kita gagal meng-overtaking. Sektor terakhir untuk MotoGP Sprint Race Red Bull Ring di lap pertama ini. Kembali Asep menyerang dan masih belum mampu untuk meng-overtaking. Hati-hati, keep fokus, keep fighting. Masih ada 3 lap yang akan kita tempuh di sprint kali ini. Oke, lagi-lagi RHD on side by side di main straight. Lap kedua kita masuki dan kini akhirnya Surasep mengambil tempat ketiga. Astaga, kita terlalu late braking sehingga terpaksa Asep melebar dan semoga saja Binder tidak meng-overtaking. Dan sepertinya Binder tidak meng-overtaking beneran. Exit corner, kita agak nge-shortcut, apakah bakal kena peringatan? Ternyata tidak, jadi cukup aman cuy. Tumben sekali kita di lap kedua ini masih clean. Gak ada peringatan dari MotoGP Steward sama sekali. Bahkan untuk pembalap nomor 1 hingga ke-8 semuanya tidak ada yang memiliki peringatan dari MotoGP Steward. Braking zone kembali, masih Vinales mencoba terus berjuang untuk mendekati Pedro Acosta. Pedro Acosta yang merupakan riders termuda di MotoGP saat ini. Dia masih terus berjuang keras untuk meraih kemenangan di MotoGP Sprint Race Event. Kalau misal kalian perhatiin, Acosta baru kencang di awal paruh musim kedua ini. Apakah Acosta menggantikan peran dari Pecco Bagnaia mulai saat ini? Ya itu bisa saja terjadi, tapi lihat saja sampai mana Acosta bisa bertahan lama. Oke, last corner, perlahan masuk. Dan sekarang lap kedua telah berakhir. Menuju lap keempat, here we go. Asep Surasep menjadi fastest lap of the race.
First corner, lagi-lagi kita kehilangan breaking point yang tepat sehingga Asep melebar. Tapi tidak mengapa karena kita tidak diuntungkan oleh kesalahan tersebut sehingga kita nggak kena peringatan dari MotoGP Steward. Oke, Asep Surasa menjadi fastest lap of the race dengan lap time 1 menit 35,734. Kita paling kencang saat ini, jadi ada potensi untuk kita bisa menyusul Maverick Vinales menempati podium 2. Let's see sampai mana kita bisa menyusul atau mendekati Maverick Vinales. Tikungan kelima, perlahan masuk dan sengaja si corner. Masih Acosta menjadi race leader. Maverick kedua, Asep ketiga. Dua berlian masih menjadi bertangguh dan ini misalkan partiin di 3 besar nggak ada Ducati lagi. Hilang cuy. Tersisa Vermin dan juga Enea serta Jorge Martin yang ada di 8 besar. Dan akhirnya sesekali lama kita mendapatkan satu peringatan dari tim Steward kemana kita melebar tadi sehingga MotoGP Steward malah sebagai pelanggaran sehingga kita dikasih peringatan cuy. Tapi nggak masalah. Udah lap ketiga akhir dan balapan dengan 1 lap lagi. Semoga aja track limit tidak kita dapatkan. Memasuki last corner dan inilah dia kesempatan terakhir bagi Maverick untuk mengajar Acosta dan kesempatan terakhir untuk kita bisa menyusul Maverick Vinales serta kesempatan terakhir kita untuk bertahan dari serangan Brad Binder Riders KTM Red Bull Factory yang cukup merepotkan. Apakah di sisa race MotoGP Sprint kali ini Binder akan melawan? Let's see. Dan sangat menarik sekali karena sekarang gap semakin rapat. Langsung kita overtaking Maverick Vinales di sini bisa agak dan masih belum bisa. Hati-hati, oh Binder nyaris saja menyentuh bagian belakang kita cuy. Waspadalah, hati-hati. Kita braking zone kembali di tikungan kelima. Masuk perlahan. Maverick Vinales, Acosta masih berada di depan kita dan Binder masih di belakang. Mencoba terus mengimbangi laju kita dan gap dengan Maverick cukup menjauh. Masuk ke tikungan ke-7. Keep focus, keep fighting. Binder datang menyerang. Hati-hati. Tikungan ke-8 masuk kembali. Inilah dia saat-saat terakhir di MotoGP Sprint Race Event. Dengan Aprilia, Asep Surasep akan terus mencoba bertahan hingga sekarang di 2 tikungan terakhir. Here we go. Menuju last corner. Entry corner. Dan inilah dia garis finish. Finally Asep finish di urutan ketiga tuh MotoGP Sprint Race Event di seri Austria, tepatnya di sirkuit Red Bull Ring Spielberg. Oke, Vermin kelima dan Luca Marini finish di top 10. Sangat disayangkan. Sementara itu Alex Rins finish di posisi ke-6. Dan Pecco Bagnaia finish di urutan ke-13 bersama Fabio yang ada di posisi ke-14. Di klasemen, Asep masih menjadi yang paling unggul. Kemudian Maverick akhirnya kembali di posisi kedua. Kalau gitu langsung saja kita bersiap-siap untuk main race event setelah selebrasi kemenangan MotoGP Sprint Race Event. Truly outstanding race and deserve all the love of the fans. Good morning to all MotoGP fans. The famous Red Bull Ring Bull seems to be watching over the circuit, which is about to be the stage for the Austrian Grand Prix. Yo guys, dan akhirnya tibalah kita di main race event. Kali ini syukurnya cuaca bener-bener terang banget, jadi kita nggak akan ada kendala dengan cuaca di sini. Kalau gitu langsung saja kita mulai. Medium saya gunakan dan semoga aja bisa meraih kemenangan atau minimal podium lagi di MotoGP race kali ini. Grand Prix. Dan inilah dia main race event round ke-13 Red Bull Ring Circuit Austrian Grand Prix. It's on the way. Sudah dilepas menuju turn 1. Masuk perlahan. Lagi dan lagi. Rival kita di Red Bull Ring masih sama. Brad Binder side by side dengan Asep di braking zone tikungan kedua, tepatnya di tikungan S kecil yang merupakan layout baru dari sirkuit Red Bull Ring ini.
Dan exit corner kembali Jorge Martin out of the race. Defense masih diberikan oleh Brad Binder sehingga Asep gagal masuk mengovertaking. Nampak jelas Brad Binder sangat berusaha untuk bisa mengamankan tempat ketiga di race kandang bagi timnya. Lagi-lagi Binder mengambil racing line kita. Defense yang sangat-sangat agresif. Kembali kita menyerang. Side by side di tikungan ke-6, di tikungan ke-7 masih Binder melawan dan kita gagal mengovertaking. Kita fokus ke fighting. Tikungan ke-8 masuk perlahan. Lap pertama masih cukup panjang. Kemudian exit corner. Here we go, backstride RHD on menuju 2 tikungan terakhir, tikungan ke-10. Masih Binder mengamankan tempat ketiga. Last corner kita masuki, inilah dia Red Bull Factory versus Aprilia Factory. Lap kedua menuju first corner. Heartbreaking from Surasep. Apakah kita bakal melebar? Dan sepertinya tidak sama sekali, cukup aman guys. Lap kedua kita masuki menuju S kecil atau tikungan chicane pertama. Masuk perlahan. Inilah dia kesempatannya. 4 riders bertarung kuat memperebutkan podium. Ada Costa, Maverick, Brad Binder dan juga Asep Surasep. Sementara itu Fermin Alger sudah kita singkirkan dengan gap hampir 1 detikan. Acosta tag blitz, Maverick 2, Binder ke-3. Lagi-lagi masih Binder mendefense tempatnya di posisi ketiga. Sejauh mana Asep bisa bertahan untuk fokus menjaga kestabilan race pace, lap time dengan Brad Binder. Oke guys, sementara waktu ini sudah ada 2 riders yang out of the race alias tidak finish. Yang pertama Jorge Martin, rider dari Inggris ini mengalami crash sehingga dia terpaksa NC alias not complete. Kemudian juga ada Fabio Quartararo yang melawan wakil dari David Fattori yang juga crash di lap pertama tadi sehingga Fabio Quartararo ngikutin nasibnya si Jorge Martin yang gagal finish di balapan kali ini. Sangat disayangkan, semoga hal itu tidak terjadi kepada pembalap kita The Black Mamba Asep Surasep. First corner lap ketiga kita masih rapat dengan Brad Binder. Fermin Alger di posisi kelima, Enea ke-6, Ogura ke-7. Luar biasa. Oke, inilah dia tikungan ketiga. Masih belum bisa. Dan sekarang menuju tikungan keempat. Heartbreaking from Surasep. Masuk perlahan dan sekarang di exit corner. RHD on. Lagi dan lagi. Binder masih belum bisa kita sanggupi untuk kita kejar lap ketiga ini. Gap dengan Fermin semakin menjauh 1,3 detikan. Namun kita berempat masih terus bersaing untuk memperebutkan tempat podium di Red Bull Ring GP. Entry corner. Binder melebar. Asep mencoba masuk namun masih belum bisa. Tikungan ke-8. Bersiap-siap di backstride. Here we go. Maverick Vinales memotong jalur. Langsung Vinales dikasih peringatan. Oke, braking zone tikungan ke-10 masih cukup rapat. Inilah dia momentumnya di tikungan terakhir. Here we go. Melebar bagi Surasep, kacau sekali. Kita kehilangan fokus sehingga di braking zone last corner Asep melebar sehingga sekarang gap dengan Brad Binder semakin menjauh 0,5. Masuk perlahan. Lagi dan lagi Asep melebar. Oke guys, fokus. Braking zone. Tikungan chicane. Menuju tikungan keempat saat ini. Kita akan mencoba late braking. Hard braking from Surasep, hati-hati. Malah ngeblok mas. Ya elah. Kasar sekali Asep. Dan langsung kita diinvestigasi. Jelas ini pelanggaran. Namun Brad Binder sudah kita hempaskan dan Asep masuk di posisi ketiga. Oke, tinggal nunggu aja apakah kita bakal dikasih peringatan saja atau mungkin LLB. Dan ternyata hanya sebatas peringatan.
Harusnya momen kayak tadi kita dikasih mundur lagi seperti biasanya cuy. Karena nggak fair lah ya, tapi ya mau gimana lagi, semua udah terlanjur. Ya udah kita bakal jalan aja hingga nanti di garis finish. Urusan Binder nyerang nggak nyerang tergantung dia, karena semua kesempatan akan ia dapatkan nanti di beberapa lap terakhir. Misalkan dia bisa ngerapetin gap dengan si Asep Surasep. Kalau dari pendapat gue pribadi, pasti bisalah Brad Binder mendekati kita, karena sepanjang lap pertama hingga lap keempat tadi Binder sangat tangguh, sangat kencang, bahkan lap time-nya ya kayak 11-12 sama si Asep ini. Tinggal nanti apakah Brad Binder diberikan peluang lagi dengan pemilihan kompon ban yang ia pakai di race kali ini. Nah sebenarnya dari insiden tadi itu nggak mau menyerang si Binder, cuman posisinya motor udah terlanjur kenceng ketika di braking zone, yang mana kalau nggak gue paksa untuk masuk inside line, ada kemungkinan kita bakal nabrak Brad Binder lebih parah, dan ada kemungkinan dia bakal terjatuh dan kita bakal dikasih hukuman long lap penalty. Makanya gue cukup motong jalur tadi supaya impactnya nggak terlalu parah. Kita mau ngambil jalur sebelah kiri tapi udah terlambat, jadi kita ya mau nggak mau harus ngeblok pas Binder dengan cara yang cukup kasar. Tapi sekarang ini Binder tidak ngelakuin serangan lagi. Apakah mungkin dia udah mulai kapok dengan kelakuan si Asep ini kan? Oke, last sektor kita masuki di lap ke-5 saat ini. 2 lap lagi, MotoGP Red Bull Ring akan segera usai. Let's go guys. Tren ke-10, tren ke-11 masuk perlahan, dan kini Pedro Acosta masih menjadi pimpinan race di 2 lap terakhir untuk MotoGP Austrian. Maverick masih kedua. Maverick masih berusaha keras untuk mendekati Acosta, dan sekarang Brad Binder, rival kita di balapan kali ini, datang lagi. Seperti yang sudah kita perkirakan tadi bahwa Brad Binder akan sangat kencang di akhir-akhir balapan. Wajar, adaptif AI. Apakah Binder akan mengamuk atas insiden tadi yang terjadi di lap keempat antara Asep dengan Brad Binder? Atau mungkinkah dia bakal balas dendam? Adapun dia balas dendam, mungkin bakal gue kasih, soalnya tadi cara kita untuk mengambil tempat ketiga itu emang cukup agresif dan seharusnya tidak kita lakukan. Tapi ya mau gimana lagi, semua udah terlanjur. Nah sekarang tinggal nunggu coba apakah si Brad Binder bakal memberikan attack mode kepada Asep, atau mungkin hanya berdiam diri saja, tidak berani untuk mengovertaking atau bersanding side by side dengan Asep Surasep. Let's go guys. Binder menjadi fastest lap of the race. Pantas saja Binder saat ini sangat mengancam tempat ketiga kita. Oke, last corner. Lap ke-7 Austrian Grand Prix. Kita masuki final lap, final battle di race kali ini. First corner, Binder datang menyerang, cukup menyentuh Asep Surasep sehingga kita melebar. Hati-hati, kita waspadai manuver dari Brad Binder. Tikungan chicane, tikungan ketiga, exit corner, RHD on. Menuju tikungan keempat, masih Asep mencoba menjauhkan gap dengan Brad Binder. Lurusan lagi. Menjelang tikungan kelima, hati-hati. Kita mencoba hard braking from Surasep di sini. Tikungan kelima, dan gap kita dengan Binder semakin menjauh 0,6 saat ini. Keep fighting. Tikungan ke-6, tikungan ke-7, entry corner. Perlahan masuk, oke cukup mobile. Hati-hati, keep fighting, dan kini Binder semakin rapat untuk Asep Surasep. Tikungan ke-8, last sector, here we go. Semoga saja Asep mampu bertahan di sini. Keep fighting. 0,2 G dengan Binder. Braking zone 2 tikungan terakhir. Oh my goodness mate, Maverick Vinales crash. Detik-detik akhir menjelang garis finish, Binder di belakang.
finish line dan akhirnya Zurazev mampu bertahan dari kejaran Brad Binder. Dan Binder masuk di podium akibat Maverick Vinales crash di 2 tikungan terakhir di lap terakhir cuy. Inilah dia takedown dari insiden Maverick Vinales yang mana seperti yang udah gue bilang di balapan sebelumnya, yang ngebikin persaingan ini semakin mudah karena kesalahan dari Vinales sendiri. Dia berkali-kali ngebikin kesalahan, crash berkali-kali, gagal finish di 5 besar. Nah itu kesalahan dia sendiri. Yang harusnya dia bisa konsistensi di barisan depan, ternyata dia nggak bisa untuk paruh kedua musim ini. Jadi gue rasa ya persaingan bakal menjadi milik kita, karena kita udah konsistensi ya, meskipun kita nggak menang di balapan kali ini. Sayangnya Vinales terpaksa semakin kita tinggal di klasemen. Fabio Martin out of the race, Pecco finish ke-11. Di klasemen tentu saja kita semakin memperlebar gap dengan Maverick, karena sekarang menjadi 111 poin. Ini semua karena akibat Maverick Vinales tidak bisa konsisten dan sering kali crash di balapan MotoGP karir musim ini. Jadi persaingan bakal semakin mudah jika Maverick seterusnya seperti ini, ngebuat kesalahan, sering terjatuh dan gagal finish di 5 besar. Oke, kalau gitu langsung saja kita akhiri video kali ini, dan kalau gitu terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa. We're back live from the circuit for the podium ceremony. These 3 riders ran a truly outstanding race and they really deserve all the affection from the crowd in the stands.